teman-teman, kali ini saya akan membahas pengalaman saya saat berkunjung ke Seoul, salah satu kota di Korea Selatan yang merupakan ibu kota dari Korea Selatan. Tempat menarik di Seoul memang sangat beragam dan menarik untuk disimak. Salah satu alasan mengapa banyak wisatawan dari mancanegara berkunjung ke sini adalah tempat ini yang sangat ramah akan wisatawan. Tidak hanya dari fasilitas yang diberikan, tetapi juga beberapa penduduk sekitar selalu menerima dengan hati yang lapang sehingga kita bisa berwisata dengan nyaman. Walaupun menjadi kota terbesar di Korea Selatan, Seoul masih memiliki pesona nan elok yang tidak boleh dilewatkan. Ada bangunan, sejarah, nuansa alam dan perdesaan yang menghadirkan suasana yang sangat berbeda dari desa wisata yang ada di Indonesia. Oke, kita tidak perlu menunggu sampai durian runtuh, mari kita simak berbagai macam tempat di Seoul yang bisa dikunjungi wisatawan. Namun sebelum itu, jangan lupa subscribe dan klik lonceng untuk channel saya agar dapat mengetahui video terbaru dari channel saya. Di Seoul, kamu harus mengunjungi Gwanghwamun Square dan kemudian berfoto dengan latar King Sejong the Great dan juga Admiral Yi Sun-shin. King Sejong adalah penemu huruf Hangul maupun Admiral Yi Sun-shin. Gwanghwamun Square berada di depan Gyeongbokgung Place dan dikelilingi jalan raya yang selalu ramai. Kamu bisa datang ke sini tanpa dibungut biaya sama sekali alias gratis. Oke guys, destinasi wisata yang kedua adalah Cheongyeosan Stream. Tempat ini adalah aliran sungai yang terletak di pusat kota Seoul, Korea Selatan. Lokasinya dekat dengan Gwanghwamun Square. Selain menyimpan sejarah kota di negeri ginseng ini, kamu juga akan dimanjakan dengan panorama cantik di sekitar lokasi. Bayangan saja air yang jernih, beberapa tanaman hijau hingga pemandangan gedung-gedung pencakar langit bisa kita lihat dari sini. Untuk bisa berkunjung ke sini, tentu kalian nggak perlu mengeluarkan biaya karena gratis. Jadi jangan heran kalau tempat ini dikunjungi banyak turis lokal maupun mancanegara, baik muda-mudi maupun yang sudah berkeluarga. Bahkan hiburan badut, DJ, pengamen jalanan, hingga bazar makanan pun ada di kawasan sungai ini. Salah satu jenis makanan yakni barbecue ayam sangat banyak sekali dijual di sini dan hanya perlu membayar seharga 3.000 won atau sekitar 40 ribuan rupiah saja. Oke, next, selanjutnya destinasi wisata yang ketiga yang wajib dikunjungi saat ke Seoul adalah Istana Gyeongbokgung. Salah satu destinasi yang paling populer di Korea Selatan ini adalah istana yang sudah dibangun sejak tahun 1395. Jadi istana ini adalah istana utama dinasti Joseon. Nah, jadi untuk ukuran istana yang dibangun pada tahun 1395 ini sudah sangat bagus sekali karena istana ini memiliki corak maupun desain yang sangat rumit. Pengunjung internasional, anak-anak yang berusia 7 sampai 18 tahun cukup membayar 1.500 won atau sekitar 18.000 rupiah jika ingin mengunjungi istana ini. Sedangkan bagi orang yang dewasa, yaitu usia 19 sampai 64 tahun, wajib membayar 3.000 won atau sekitar 36.000 rupiah. Jadi cukup murah sekali untuk mengunjungi istana yang paling besar di negara Korea Selatan. Salah satu lokasi wisata populer di negeri ginseng adalah Istana Deoksugung, salah satu dari 5 kerajaan utama dinasti Joseon. Kecuali hari Senin, istana yang juga memiliki bangunan bergaya barat ini buka mulai pukul 9 pagi sampai jam 9 malam waktu setempat. Untuk bisa sampai ke objek wisata ini, kita perlu menggunakan transportasi subway dari Hamjeong Station selama kurang lebih 30 menit. Selain itu ada juga subway Line 1 dari Seoul Station dan turun di City Hall, exit 2 yang akan mengantar kita ke lokasi.
Dari sana kita hanya perlu mengikuti petunjuk area yang sangat jelas, karena di Korea Selatan khususnya di Seoul, petunjuk untuk tempat wisata terpampang sangat jelas dan ada di mana-mana. Soal harga tiket, kita hanya perlu menyediakan budget sebesar 1000 won atau sekitar 13 ribuan rupiah untuk dewasa dan 500 won untuk anak-anak atau sekitar 6 ribuan rupiah. Oke, kita menuju destinasi wisata yang kelima, yaitu Bukchon Hanok Village. Di tengah kehidupan modern di Korea Selatan, banyak bangunan tradisional yang tetap dipertahankan. Salah satunya adalah Bukchon Hanok, yang merupakan kawasan perumahan Hanok, yaitu rumah tradisional yang sama seperti di era dinasti Joseon. Area perkampungan dengan deretan rumah tradisional ini terletak di sebelah utara Cheonggyecheon Stream dan Yongno. Untuk bisa sampai ke lokasi ini, kita perlu menggunakan subway line 3, exit 2, dan selanjutnya jalan lurus sejauh 300 meter. Akses untuk menuju ke lokasi pun tidak terlalu sulit, karena petunjuk jalan sudah sangat jelas dan terdapat huruf Latin. Saat tiba di tempat ini, sebaiknya kita tidak berisik, karena area ini bukan objek wisata, sehingga kita tidak perlu untuk mengeluarkan banyak suara ataupun ribut karena akan mengganggu penduduk sekitar. Meski begitu, ada beberapa rumah yang menyediakan jasa foto dengan hanbok, belajar kerajinan tradisional Korea, hingga belajar menulis nama dengan Hangul yang tentu memerlukan biaya. Kita hanya perlu menyediakan uang senilai 10.000 hingga 30.000 rupiah untuk menyewa hanbok tradisional yang durasinya pun beragam, mulai dari 1,5 jam hingga 4 jam ataupun sampai 1 hari penuh. Kalau sudah tiba di Korea Selatan, rasanya Namsan Seoul Tower adalah tempat yang wajib untuk kita kunjungi. Tempat ini sering dijadikan sebagai lokasi syuting drama-drama romantis seperti Boys Before Flower, City Hunter, dan Princess Hours. Namsan Seoul Tower sangat dekat dengan Namsan Park yang dapat kita kunjungi karena panoramanya sangat indah dan berada di tengah kota Seoul. Namsan Seoul Tower semakin populer dengan adanya mitos tentang gembok cinta, di mana pasangan yang menuliskan nama mereka berdua di gembok yang telah dikunci di puncak menara, mitosnya cinta mereka akan abadi selamanya. Untuk menuju ke lokasi wisata, kita bisa naik bus Namsan Sunway nomor 2, 3, ataupun 5. Alternatif lainnya adalah dengan menggunakan cable car dari sebelah Hotel Pacific dan keluar melalui pintu exit 3 di Myeongdong Station Line 4. Bahkan, kita pun bisa jalan kaki untuk bisa sampai ke tempat wisata cantik ini dengan mendaki banyak anak tangga yang pastinya melewati Namsan Park. Masuk ke area Namsan Tower gratis, namun kita perlu menyediakan uang senilai 10.000 won atau sekitar rupiah 132.000 untuk dewasa serta 8.000 won atau kurang lebih 106.000 rupiah kalau ingin menaiki ke menara observatorinya. Destinasi selanjutnya adalah Banpo Bridge. Salah satu jembatan yang ada di Sungai Han. Banpo Bridge ini adalah jembatan yang paling terkenal yang juga menghubungkan bagian utara dan selatan kota Seoul. Di sini terdapat satu atraksi yang paling terkenal yaitu Rainbow Fountain, yaitu pertunjukan air mancur dari atas jembatan dengan berbagai warna yang diiringi alunan musik romantis. Pertunjukan Rainbow Fountain ini gratis dan dapat dinikmati setiap pukul 8 malam waktu setempat dengan durasi show selama 15 menit. Destinasi wisata terakhir yang harus dikunjungi di kota Seoul adalah Pasar Nandaemun. Pastinya ketika kita berkunjung ke luar negeri, ingin sekali yang namanya membeli oleh-oleh ataupun buah tangan untuk sanak saudara maupun sahabat. Jadi jika ingin mencari oleh-oleh yang dengan harga murah dijual di Seoul, pergilah ke Pasar Nandaemun. Karena saya sempat berkeliling ke sejumlah pusat pembelanjaan di Seoul, ternyata harga oleh-oleh dan pernak-pernik di Pasar Nandaemun jauh lebih murah. Pasar ini ada di tengah kota Seoul dan mudah dijangkau.
kita bisa naik subway line 5 dan turun di stasiun Hoyeon. Kemudian keluar di pintu nomor 5. Setelah keluar, kita pasti akan bertemu hiruk-pikuk pasar Nandaemun. Jaket dengan bahan mirip wol buatan Korea hanya dijual seharga 11.000 won. Kaos-kaos dan sweater dijual sekitar 10.000 won. Kaos kaki di Nandaemun dijual dengan harga 1.000 won. Untuk gantungan kunci dan tempelan kulkas di Nandaemun harganya juga lebih murah dibanding yang lain. Di Myeongdong 6 buah harganya 8.000 won. Di Nandaemun harganya hanya 6.000 won. Tapi yang perlu kalian ingat, belanja di Nandaemun ini kita harus berani menawar. Karena kalau tidak bisa menawar, ya kita akan terkena harga yang mahal karena pasti penjual tahu kita adalah wisatawan asing. Untuk makanan, harganya juga lebih murah. Contohnya fish cake di pasar ini harganya cuma 500 won. Padahal kalau di tempat lain harganya 1.000 won. Makanan yang terkenal di sini adalah hoteok atau pancake daun bawang, wangmadu atau giant dumpling, kalguksu atau mie kuah, dan galchijorim.